Halo Sobat Kiwari Farm, kembali lagi dengan saya Ali Nurjaman di channel YouTube-nya Kiwari Farm. Nah teman-teman, pada video sebelumnya sudah kami buatkan video cara pembuatan atau pemasangan sistem teralis atau UHDP dalam buah naga. Nah pada kali ini saya akan menjelaskan keunggulan dan juga perlakuan terhadap tanaman buah naga ketika kita menggunakan sistem teralis ataupun UHDP dalam budidaya buah naga. Sekarang saya akan menjelaskan yang pertama dari keunggulan menggunakan sistem UHDP seperti ini teman-teman. Yang pertama keunggulannya yaitu dari perawatan lebih efisien ya. Seperti yang teman-teman lihat sendiri, di samping saya sedang ada perlakuan dalam penanganan hama dan penyakit atau penyemprotan. Itu kan keunggulan, kita hanya cukup jalan lurus, lebih gampang dibanding kita menggunakan tiang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari penggunaan lahan sangat efisien ya. Ini kami menggunakan ukuran panjang kurang lebih 12 meter dan lebar 1,5 meter, bisa menanam kurang lebih sampai 50 tanaman ya, seperti ini teman-teman. Ini kami bisa masuk dalam panjang lahan kurang lebih 12 meter, bisa masuk sekitar 50 tanaman dengan jarak tanam kurang lebih ini 25 cm ya, kami dulu menggunakannya teman-teman. Dan yang ketiga, dalam penggunaan pupuk khususnya pupuk kandang seperti ini teman-teman, seperti yang teman-teman lihat sendiri, ini lebih dapat mengefisiensikan waktu ya, karena kita hanya tinggal menabur satu baris. Jadi seperti pada tiang buah naga pada umumnya yang harus satu-satu, otomatis kan sangat menghambat waktu ya teman-teman. Dan yang terakhir, dalam penggunaan lampu itu pun sama ya, lebih enak karena kita tinggal ambil satu baris seperti ini teman-teman, lihat. Namun karena kami sekarang sedang berhenti untuk mencoba pembuahan, maka belum kami bereskan kembali ya. Ini masih acak-acakannya belum kami bereskan. Nah selanjutnya saya akan menjelaskan perlakuan terhadap tanaman buah naga ketika kita menggunakan sistem UHDP seperti ini teman-teman ya. Karena ada perlakuan khusus dibanding kita menggunakan tiang buah naga pada umumnya ya teman-teman. Yuk ikuti, akan saya tunjukkan perlakuannya seperti apa supaya lebih rapi dan tidak berantakan ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya. Ketika sekarang kita tanam dan terlihat tunas sudah melebihi batas tinggi dari teralis ini, lalu kita biarkan terlebih dahulu kira-kira kurang lebih 20-30 cm, baru kita arahkan seperti ini teman-teman. Nih kita ikat supaya mengikuti apa yang kita harapkan. Nah seperti ini teman-teman ya. Namun dalam membelokkan tanaman buah naga ini, batang buah naga, kita harus hati-hati ya. Karena kalau kita belum paham dan tidak hati-hati, nanti akan mengakibatkan si batang ini patah. Maka dari itu, sebelum kita membelokkan, ada baiknya kita pijat-pijat terlebih dahulu bagian yang akan belok ini. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita cukup ambil satu ya, yang batang yang akan diikat pada galvanis. Setelah itu ketika ada tunas-tunas baru seperti ini teman-teman, kita biarkan mereka berkeliaran ya semaunya. Namun dengan batasan panjang dari batang ini kita maksimal kurang lebih 1,5 meter ya teman-teman. Karena untuk jarak penggunaan bedengan ke bedengan kita kurang lebih menggunakan 3 meter. Jadi supaya nanti pas pemasangan lampu pun lebih enak dan kita jalan pun lebih nyaman, tidak terganggu. Jadi kami menggunakan kurang lebih maksimal 1,5 meter panjang dari bibit ini ya. Nah jadi kami menggunakan kurang lebih 1,5 meter ya panjang dari batang ini. Jadi untuk teman-teman jangan terlalu khawatir patah ya, karena untuk tekstur dari batang buah naga ini bisa dikatakan lentur ya teman-teman. Nah, ini sangat adaptif ya, tidak mudah patah untuk batang buah naga. Jadi mereka sangat adaptif dengan apa yang kita arahkan ya teman-teman. Jadi jangan takut ya. Nah teman-teman, tadi saya lupa tidak menjelaskan keunggulan dari menggunakan sistem UHDP seperti ini ya. Jadi saya sudah menjelaskan mengenai perawatan lebih enak, pemberian pupuk pun lebih nyaman, dan juga pemasangan lampu lebih gampang. Namun saya lupa yang utama dari budidaya, yaitu
penyiraman. Nah ini teman-teman, ini kami menggunakan sistem penyiraman menggunakan sprinkle ya teman-teman. Jadi saya lupa menjelaskan di awal ya, jadi baru saya jelaskan sekarang. Menggunakan pipa dan di atas ada sprinkle. Ketika air keluar nanti akan berputar dan terkena yang lain ya teman-teman. Jika kita menggunakan sistem UHDP dan dalam penyiraman menggunakan sistem sprinkle seperti ini, kita akan sangat mengefisiensikan waktu dan juga tenaga ya teman-teman. Karena jika menggunakan seperti ini dengan jarak bedengan kurang lebih 2 meter, kita langsung bisa menyiram 2 bedengan langsung sekaligus teman-teman. Ini kami bisa menggunakan satu sprinkle ini ya, satu baris bisa menyirami nanti 2 bedengan ya teman-teman. Nah setelah itu dalam setiap keunggulan pasti akan ada kekurangan ya teman-teman. Jadi untuk kekurangan dari sistem menggunakan UHDP seperti ini, kekurangannya ya mungkin dari biaya awal akan lebih besar ya teman-teman. Biaya lebih besar karena kan kita harus membeli galvanis ini langsung sekaligus minimal 4 jika menggunakan jarak 11 meter sampai 12 meter ya. Terus kita harus beli pipa paralon, sprinkle, dan juga dari penggunaan listrik akan lebih banyak ya, karena kita minimal kurang lebih dalam menyiram ini menggunakan waktu tuh kurang lebih setengah jam. Itu pun jika memang kita langsung mengambil dari sanyo ya, atau alat pompa air. Karena kan jika sekarang jika kita menggunakan toron atau penampung air ya di atas, itu kan terkadang kan jika tidak terlalu atas otomatis kan tekanan akan lebih rendah, maka itu kan kurang puasa dari kita karena hanya akan kurang lebih jarak 1,5 meter tidak akan tersampaikan. Jadi kekurangannya ya mungkin dari segi biaya akan lebih besar ya teman-teman. Namun jika sekarang kita bandingkan dengan hasil panen ke depan dan juga dari perawatan, ini lebih efisien karena sudah jelas-jelas ya sekarang jika satu tanaman nanti akan tumbuh bunga ataupun buah 2 sampai 3. Jika sekarang ada 50 tanaman, taruhlah kita ambil setengahnya 25 batang, kan ada buah 2 sampai 3. Kita kalikan dapat berapa? Itu kan salah satu keunggulan dari kita menggunakan sistem UHDP seperti ini. Jadi itu penjelasan singkat dari saya. Jadi teman-teman yang penasaran ataupun yang sudah paham untuk menjelaskan seperti apa kelebihan dan kekurangan dari sistem UHDP seperti ini, bantu ya untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Kiwari Farm.